Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai konfigurasi spasial candi-candi di era Mataram kuno. Jadi candi ini sebenarnya adalah perwujudan dari penghambaan atau pengabdian dan ketaatan, devotion, dari manusia sebagai hamba kepada Sang Maha Pencipta yang maha tinggi, yang diagungkan. Ini muncul dari kesadaran bahwa manusia tidak akan bisa apa-apa tanpa pertolongan dari Sang Maha Kuasa. Ini sebutannya bisa bermacam-macam, bisa Mahadewa gitu ya, atau kalau di Jawa disebut dengan Gusti Kang Murbeng Tumadi, atau di Bali disebut dengan Sang Hyang Widiwase. Semuanya sebenarnya mengarah pada sebut pada Tuhan gitu ya, Tuhan yang maha menciptakan. Jadi ini satu kesadaran yang saya rasa sifatnya universal gitu. Nah, candi ini juga menjadi simbol simbol pencerahan bagi terwujudnya pengabdian secara menyeluruh gitu. Candi juga menjadi pusat atas terwujudnya harmoni antara manusia, sang pencipta, dan alam semesta. Jadi ada tiga unsur itu, ada yang maha menciptakan dan ada makhluk, di mana makhluk itu ada manusia dan selain manusia gitu ya, ada alam dan lain-lain yang ada di dunia ini nanti bermacam-macam perwujudan atau simbolnya menurut setiap agama atau keyakinan gitu ya. Tetapi yang paling penting kita pahami bahwa konsep semacam ini adalah satu konsep yang sifatnya holistik yang tidak kita temukan pada ilmu modern. Jadi ilmu modern itu sangat kaya akan pengetahuan intelektualitas tetapi sangat miskin terhadap pengetahuan tentang ketuhanan gitu ya. Nah, dari integrasi berbagai elemen yang ada di alam semesta ini mewujud pada satu simbol candi. Candi ini juga sering disimbolkan sebagai gunung. Mengapa kok gunung? Ini ada kaitannya dengan simbol tadi ya, bahwa gunung itu adalah tempat tertinggi dan Tuhan mempunyai sifat yang maha tinggi gitu, sehingga keduanya menjadi analog gitu ya, analog, menjadi memiliki satu kesetaraan dalam tanda petik sifat gitu ya. Sifat yang satunya sifatnya empiris, yang satunya meta empirik. Nah, perwujudan candi-candi tidak lepas dari unsur wastu Purusa Mandala. Arsitektur candi yang masuk ke Indonesia itu berasal dari pengaruh terutama India Selatan. India Selatan. Jadi ini proses penyebarannya seperti ini. Dari India Selatan ini terutama yang masuk ke Indonesia atau ke wilayah Nusantara dan berkembang sangat besar di Pulau Jawa dan di Sumatera. Sumatera ini bahkan menjadi pusat pendidikan atau pusat penyebaran agama Buddha pada abad ke-7, yaitu di Kerajaan Sriwijaya. Maka di Sumatera ini banyak sekali ditemukan candi-candi Buddha. Sedangkan di Jawa sendiri ada dua periode kerajaan besar. Yang pertama Kerajaan Mataram Hindu yaitu abad ke-8 dan Kerajaan Majapahit pada abad ke-10. Kalau Kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno ini pusatnya di Jawa Tengah, sedangkan Kerajaan Majapahit ini pusatnya di Jawa Timur. Keduanya ini nanti akan menunjukkan corak yang berbeda, nanti bisa kita bandingkan di pekan berikutnya. Nah, ini letak candi, hampir semuanya letaknya di daerah pegunungan. Kalau tidak di pegunungan, dia terletak di ketinggian. Kalau dia terletak di daerah dataran, maka dia akan berada pada posisi atau diletakkan pada satu konstruksi sehingga dia suatu konstruksi yang ditinggikan gitu ya. Jadi menunjukkan itu tadi analogi dari makna ketinggian atau kemahatinggian. Kemudian candi juga selalu berdekatan dengan sumber air. Kalau tidak ada sumber air, dia ada di pertemuan dua sungai atau berdekatan dengan sungai. Borobudur itu ada di pertemuan dua sungai, kemudian bisa juga berada di dekat sumber air, jadi ada sumur yang digali di situ gitu. Nah, ini menunjukkan satu konsep
kalau candi itu bisa disimbolkan sebagai tanah ya, sedangkan air ya air. Jadi konsep kesatuan antara tanah dan air. Sumber air itu juga berlambang kesucian dan air adalah sumber kehidupan. Dominasi air pada kehidupan dan pada alam semesta ini juga dikaitkan dengan simbolisasi tanah dan air pada candi. Air ini juga digunakan dalam ritual-ritual yang dilakukan di candi. Nah, sekarang kita beranjak pada tatanan spasialnya. Ini salah satu contoh saja. Nanti kalian bisa melihat dan mengembangkannya pada objek yang kalian kerjakan. Objek yang kalian kerjakan pada tugas. Ini contohnya Candi Prambanan. Candi Prambanan ini merupakan candi Hindu, dibangun abad ke-9 sampai 10. Tetapi ada juga yang menduga bahwa sebenarnya di Prambanan ini sudah mulai ada sinkretisasi antara Hindu dengan Buddha. Jadi keahlian masyarakat Nusantara itu adalah pada proses-proses semacam ini, proses memadu padankan sehingga akhirnya lahir satu tradisi, satu bentuk arsitektur baru yang Nusantara, yang berbeda dengan aslinya gitu ya. Ya, ini Candi Prambanan itu juga perwujudan toleransi ya. Jadi dari agama Buddha dan Hindu ya. Ini ada satu upaya untuk dalam tanda petik ya, ada proses untuk sinkretisasi. Nah, Candi Prambanan ini terbagi menjadi 3 lapis ruang. Nah, ini konsep yang sama dengan konsep kuil India ya. Jadi ada 3 lapis ruang, di sini disebutnya sebagai pelataran Jobo. Ini ya, bangunannya yang sudah hancur. Nih. Kemudian ada pelataran tengah itu yang ada di tengah-tengahnya. Kemudian ada pelataran jero. Mohon maaf, pelataran Jobo itu yang di luar pagar ini ya, yang di luar. Kemudian pelataran tengah ini yang ada candi kecil-kecilnya banyak ini. Kemudian pelataran jero atau pelataran dalam yang ada di dalam, di mana di situ ada candi utamanya. Candi utamanya adalah Candi Siwa. Di dalamnya ada arca Durga atau Durga Mahisa Suramardani atau masyarakat lokal menyebutnya Roro Jonggrang. Di depan setiap candi ini, jadi di tengah-tengahnya ini, nah kalau candi Hindu itu tidak mengenal susunan yang konsentris semacam ini, susunannya lebih linier sifatnya. Tapi kalau di Buddha itu konsentris. Nah, tapi di tengah-tengahnya ini ternyata ada 3 candi. Kalau Buddha itu 1 aja. Jadi sinkretismenya di situ yang ditunjukkan oleh arsitektur atau tatanan spasialnya. Nah, di tengah ini ada 3 candi. Yang di tengah Candi Siwa, kemudian yang di pelataran jero ya, ada 3 candi, yaitu Candi Siwa, Candi Wisnu dan Brahma. Ini Trimurti kalau dalam agama Hindu. Yang tertinggi adalah Dewa Siwa. Kita lihat bangunannya paling besar di sini, kanan kirinya sama. Jadi susunannya simetris bilateral. Di depan setiap candi ini ada kendaraan dari dewa-dewa itu, karena candi itu adalah rumah dewa, maka ketika dia turun ke bumi itu juga bersama dengan kendaraannya. Nah, ini ada Nandi, kemudian ada Garuda. Garuda itu kendaraannya Wisnu, dan Angsa itu kendaraannya Brahma. Ya, jadi di sini kita lihat ada hierarki dari ruang profan ke ruang yang paling sakral dengan transisi-transisi berupa pagar. Kemudian ada undak-undakan atau tangga. Kemudian juga ditunjukkan titik pusatnya oleh bangunan yang paling besar dan letaknya di tengah-tengah susunan. Bahkan ketika dia disusun secara linier, 3 candi ini yang paling utama diletakkannya juga di tengah gitu ya. Kemudian
Candi Borobudur. Oh maaf, ini masih Candi Sewu ya. Candi Sewu susunannya juga konsentris, ini mengikuti mandala Buddha. Candi Sewu adalah merupakan candi Buddha. Bisa kita lihat bagaimana candi utama ditempatkan di pusatnya. Ya, jadi ini candi utamanya di pusat, paling tinggi dan paling besar. Jadi susunannya konsentris memusat dengan 4 titik di 4 penjuru mata angin, 4 penanda di 4 penjuru mata angin. Ini ada candi-candi perwara atau candi-candi penyerta. Nah, ini sama dengan mandala Buddha. Ada transisi-transisi ruang juga. Jadi candi perwara ini sekaligus sebagai penanda transisi ruang atau penanda peralihan ruang dari yang sifatnya sangat profan menuju ke yang sangat sakti. Nah, Borobudur juga sama, susunannya konsentris. Ini juga adalah hasil dari olah kreativitas orang Jawa pada waktu itu. Jadi orang Jawa pada waktu itu mengenal punden berundak sebagai tempat pemujaan. Di India yang model seperti ini tidak ada. Nah, model candi Buddha atau stupa India itu dikawinkan dengan punden berundak yang ada di Jawa, sehingga muncullah bangunan dengan struktur berundak-undak dengan puncaknya berupa stupa terbesar gitu ya. Jadi sekali lagi ini pun susunannya konsentris, kesetimbangan yang sifatnya konsentris atau simetris bilateral juga bisa disebut begitu gitu ya. Borobudur terdiri dari 3 tingkatan atau hierarkinya ada 3. Kalau dari bangunannya saja, kalau dari halamannya ini akan lebih halus lagi perubahan-perubahannya. Tapi kalau di halamannya ini di bangunannya ini terdiri dari 3 tingkatan. Yang merah ini disebut dengan Kamadhatu, yang oranye ini Rupadhatu, dan yang kuning ini Arupadhatu. Kesemuanya ini merupakan satu simbol perjalanan kehidupan manusia. Kamadhatu adalah simbol dari nafsu yang masih belum berbentuk, masih kasar sifatnya. Kemudian di Rupadhatu ini banyak sekali cerita-cerita hikmah sebagai bekal untuk perjalanan hidup manusia agar dia menempa diri hingga nantinya bisa sampai ke tingkatan Rupadhatu. Rupadhatu itu sudah tidak melihat yang empiris, jadi sudah tingkatan rasa halus, tidak lagi mementingkan nafsu duniawi gitu ya, sehingga nanti akhirnya sampai ke titik puncak tertinggi yaitu nirwana atau nibbana yang disimbolkan di sini dengan stupa yang paling besar. Ini titik puncaknya itu nirwana. Gambaran orang yang sudah mencapai titik tertinggi ini adalah Sang Buddha ya. Jadi ini secara simbolik semacam itu. Jadi selalu match antara kosmologi atau hikmah yang bisa disampaikan di situ dengan perwujudan spasial arsitekturalnya, baik dalam hierarki maupun bentuk ya.